Om Swastiastu. Oke, kembali lagi ya bersama Ibu Ina Sukma. Nah, kalau dengar nama Ibu pasti selalu ingat Math is fun. Oke, ini kita akan belajar fungsi kuadrat. Nah, dengan sub kita akan melihat pengaruh nilai A, B, C, dan diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk mencapai itu, adapun tujuan kita adalah siswa atau kalian dapat menentukan pengaruh nilai A, B, dan C maupun diskriminan terhadap grafik fungsi kuadrat. Nah, tadi kalian sudah menggunakan media GeoGebra dan mengerjakan LKPD. Nah, di sini Ibu hanya ingin mengkonfirmasi jawaban dari LKPD tersebut. Nah, pertama di sana kan ada kegiatan 1 kita melihat pengaruh nilai A. Saat pengaruh nilai A berarti B-nya 0, C-nya juga 0. Nah, di sini kita lihat bagaimana saat A-nya positif. Nah, saat A-nya 0 dulu. Nah, saat dia A-nya 0 yang kita bahas kemarin itu akan menjadi grafik linier. Nah, itu. Nah, baru sekarang kita membahas nilai A. Nilai A. Nah, kalau A-nya 1 dia terbuka ke atas. A-nya 2 terbuka ke atas. A-nya 3 terbuka ke atas. A-nya 4 terbuka ke atas. A-nya 5 terbuka ke atas dan selanjutnya. Jadi, tapi dia semakin gimana kalau dia semakin besar? Iya, dia semakin kurus grafiknya. Jadi saat A-nya positif atau A-nya lebih dari 0, berarti grafik fungsi kuadrat selalu terbuka ke atas. Dimana kalau nilai A-nya semakin besar, maka dia akan semakin kurus atau semakin tertutup. Seperti itu. Bagaimana kok yang negatif? Kita mulai dari -1. Nah, kalau dia negatif atau kalau A-nya kurang dari 0, maka dia akan terbuka ke bawah. Nah, bagaimana kalau semakin kecil negatifnya? Ya, dia juga akan semakin kurus. Jadi kalau A-nya negatif, dia akan terbuka ke bawah. Dan kalau A-nya negatifnya semakin kecil, kalau A-nya semakin kecil saat negatif, maka dia semakin kurus. Seperti itu. Selanjutnya kegiatan 2. Kegiatan 2, A-nya 1. B-nya masih 0. C-nya yang kita lihat pengaruhnya sekarang. Bagaimana kalau C-nya 0? Dia ada di sini. Titik perpotongannya di 0,0. Bagaimana kalau C-nya 1? Di 0,1. 2, 0,2, 0,4, dan seterusnya. 0,3. Kalau di 3, 0,3. Karena kalau negatif, kalau C-nya negatif 5, dia ada di 0,-5. Jadi, C itu mempengaruhi titik perpotongannya dengan sumbu Y. Kalau C-nya -5 berarti 0,-5. Kalau C-nya 2 berarti 0,2. Berarti 0, C. Itulah titik perpotongan dengan sumbu Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat pengaruh nilai B di kegiatan 3. Nah, pengaruh nilai B. Apa sih pengaruh nilai B? Nah, pengaruh nilai B itu adalah ada di titik puncak, sumbu simetri, maupun nilai optimum. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut pada subbab berikutnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat nilai diskriminan. Nilai diskriminannya. Apa sih pengaruh nilai diskriminan? Kita ingat kembali. Diskriminan itu ada 3 jenis. Ada yang lebih dari 0, ada yang sama dengan 0, dan ada yang kurang dari 0. Seperti itu. Bagaimana saat diskriminannya lebih dari 0? Nah, seperti ini kita lihat. Saat diskriminannya 4, berapa memiliki titik potong? Ya, titik potongnya ada 2 terhadap sumbu X. Jadi, nilai diskriminan itu mempengaruhi titik potong terhadap sumbu X.
Kalau dia lebih dari 0, berarti 2 titik potong. Bagaimana kalau sama dengan 0? Misalkan persamaan kuadrat. Dua. Nah, kalau yang ini dulu misal. Kalau untuk persamaan kuadrat. Kalau untuk grafik fungsi kuadrat, Y sama dengan 2x kuadrat plus 2x plus 1 dengan nilai diskriminan negatif 4, berarti diskriminannya kurang dari 0 ya. Saat diskriminannya kurang dari 0, berarti dia tidak memiliki titik potong terhadap sumbu X. Dia akan ada bisa di atas sumbu X atau di bawah sumbu X. Kalau A-nya positif, berarti dia pasti akan ada di atas sumbu X. Kalau A-nya negatif, pasti dia akan berada di bawah sumbu X. Tidak akan memotong sumbu X. Jadi, untuk mencari titik perpotongan dengan sumbu X, kita harus lihat diskriminannya dulu. Kalau udah diskriminannya negatif atau kurang dari 0, jadi titik potong terhadap sumbu X pasti sudah tidak ada. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau saat titik potong atau diskriminannya 0? Diskriminannya 0, misalkan kita coba fungsi kuadrat 0. Nah, kalau yang ini mau, apakah 0 diskriminannya? Oh, ini 2 juga. Diskriminannya positif juga. Kalau yang ini plus 2, C-nya 1. Nah, ini dia. Ini dia adalah fungsi kuadrat yang memiliki diskriminan sama dengan 0. Kalau diskriminannya 0, pasti dia akan memiliki satu titik perpotongan terhadap sumbu X. Jadi sama karena dia kembar kan. Karena dia kalau dia persamaan kuadrat akarnya kembar. Otomatis titik perpotongannya juga kembar. Kalau nulis di grafik berarti dia terlihat satu karena tertumpuk di sana seperti itu. Sebenarnya sih dia di sini 2 titik, cuma karena tertumpuk terlihatnya 1. Tapi gampangnya ingat kalau diskriminannya lebih dari 0 berarti dia 2 titik perpotongan dengan sumbu X. Kalau dia sama dengan 0, 1 titik perpotongan dengan sumbu X. Kalau dia kurang dari 0, tidak memiliki titik perpotongan terhadap sumbu X. Seperti itu. Nah, sekian konfirmasi dari Ibu. Selamat belajar. Dan Ibu akhiri, Om Santi, 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 Om. Dan jangan lupa, math is fun.